Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah perpindahan panas ke chapter Boiling and Condensation. Dalam hal ini kita menggunakan buku Jonas Cengel ya, yaitu judulnya Heat and Mass Transfer. Sebenarnya bisa dipelajari di banyak buku. Saya juga gunakan di sini ada Anna Athena Books Balaji Essential of Radiation Heat Transfer. Di situ lebih khusus untuk mendalami heat transfer. Kemudian ada Karen, Donald K. Karen, yaitu proses heat transfer, yang mana di situ lebih membahas masalah tentang alat penukar panasnya. Baiklah, kita masuk di chapter Boiling and Condensation. Jadi dari termodinamika kita tahu jika temperatur dari suatu liquid pada specific pressure atau pressure tekanan yang spesifik dinaikkan ya ke temperatur saturation pada pressure yang sama, akan terjadi boiling atau mendidih. Jadi when the temperature of a vapor, kebalikannya, diturunkan ke T saturation, maka akan terjadi proses kondensasi. Kita akan mempelajari tentang rate dari heat transfer selama liquid menjadi vapor dan vapor menjadi liquid ya. Dalam hal ini yaitu phase transformation ya. Jadi kita bisa membedakan nanti antara evaporation, boiling, kemudian menambah familiarity kita dengan macam-macam tipe dari boiling, kemudian develop a good understanding at the boiling curve, kita ngerti tentang boiling curve, and the different boiling regimes dan seterusnya ya. Meskipun boiling dan condensation memiliki feature yang unik, they are considered to be form of convection heat transfer. Jadi mereka lebih sering disebut sebagai konveksi heat transfer karena mereka menggunakan pergerakan fluida ya, karena di dalamnya terdapat fluid motion ya, yaitu such as the rise of the bubbles to the top, boiling ya, and the flow of condensate to the bottom. Boiling and condensation differ from other forms of convection. Jadi berbeda dari bentuk-bentuk konveksi lainnya ya. Mereka tergantung dari namanya latent heat of vaporization of the liquid and the surface tension ya, ada gitu ya. Jadi di sini ada latent heat of vaporization, kemudian ada surface tension dari liquidnya, in addition to the properties of the fluid in each phase ya. Tidak ada yang di bawah equilibrium condition, kondisi equilibrium keseimbangan. The temperature remains constant during a phase change process of fixed pressure large amount of heat. Pada praktiknya kita butuh untuk memaintain ya some difference ya, beberapa perbedaan antara surface temperature dan saturated temperature untuk efektifnya heat transfer kita. Heat transfer coefficient H dalam hal ini di konveksi ada H ya, associated with boiling dan condensation are typically much higher ya. Berarti H di sini hubungannya dengan boiling dan condensation sangat besar ya. Then those encounter in other forms of convection process that involve a single phase. Nah, jadi ketika ada proses perubahan fase, nilai koefisien heat transfernya maka akan lebih berpengaruh ya daripada yang hanya melibatkan satu fase. Baiklah, we start this chapter with a discussion of the boiling curve and the modes of pool boiling such as free convection boiling, nucleate boiling, and film boiling. Boiling heat transfer. Banyak sekali aplikasi dari engineering ya, aplikasi alat-alat ya.
yang melibatkan condensation dan boiling heat transfer ya. Contohnya ada refrigerator ya. The example the refrigerator after heat kita gunakan ada evaporator, kemudian ada kondensernya ya. By boiling in the evaporator. Sama lah kayak air conditioner ya. Kemudian kita bisa lihat di steam power plant. Heat is transferred to the steam in the boiler. Jadi dipanaskan ya di dalam boiler. Where water is vaporized. Jadi waternya nanti akan menguap ya. And the waste heat is rejected from the steam in the condenser. Nah, jadi di sini kalau pernah lihat siklus Carnot ya, siklus Carnot pasti melibatkan adanya boiling dan condensing ya, condensation. Boiling is a liquid to vapor phase change ya, jadi ada perubahan liquid dari vapor, mana akan melibatkan nanti panas laten ya. Sama kayak evaporasi, tapi ada perbedaan antara evaporasi dan boiling. Jadi tidak bisa kita samakan antara boiling, evaporation ya, dan vaporization ya. Kalau evaporasi sendiri terjadi di liquid vapor interface ya. Jadi antara liquid dan vapornya itu ada interface ya. Nah, disitulah evaporasi terjadi. Ketika vapor pressure-nya, tekanan uapnya itu kecil dari saturation pressure-nya atau tekanan jenuhnya ya, of the liquid, tekanan jenuh dari liquid pada temperatur tersebut. Contohnya air pada danau di suhu 20 derajat Celcius ya. For example, evaporates akan menguap ke udara pada suhu 20 derajat Celcius. Dan 60% relative humidity sejak the saturation pressure water pada saat 20 derajat Celcius ada 2,3 kPa, dan the vapor pressure of air pada 20 derajat Celcius 60% dari relative humidity yaitu 1,4 kPa. Contohnya lagi ada evaporation pada saat kita mengeringkan baju ya, kemudian mengeringkan buah, sayur ya. The evaporation of ini juga keringat to cool the human body and the rejection of waste heat in wet cooling tower. Nah, kalau di boiling sendiri terjadi antara solid dan liquid interface ya. When a liquid is brought to contact with a surface maintenance at a temperature T, berarti ada pengaruh dari si solid ya, karena adanya kontak dengan si solid si liquid ya. With a surface maintained at a temperature Ts ya, sufficiently above the saturation temperature T saturation of the liquid. Figure 10.2. Nah, di sini ada heating elemennya yaitu solid ya. Kemudian di solid itulah akan terjadi gelembung-gelembung, yaitu ada interface antara solid dan liquidnya. Sementara itu kalau di evaporation tidak ada solidnya ya, karena dia di liquid dan vapor interface ya. Oke. Pada satu ATM contohnya, liquid pada air kontak dengan solid surface yang memiliki suhu 110 derajat Celcius ya. Akan liquid water ini akan akan mendidih ya, boiling ya, akan boil atau mendidih ketika saturation temperature of water at 1 atm is 100 derajat Celcius. Berarti ketika air itu pada saat 1 atm 100 derajat Celcius maka akan mendidih ya. The boiling process is characterized by the rapid formation of vapor bubble. Di sini ada vapor bubble ya pada solid liquid interface ya. Ketika masak kita nggak bisa bilang water is boiling ya,
sampai kita bisa ngelihat adanya bubble-bubble atau gelembung-gelembung yang naik ke atas ya. Sebenarnya boiling itu fenomena yang rumit karena banyaknya variabel yang terikut ya pada proses ini, dan kompleks fluid motion pattern ya. Fluid motion patternnya itu susah, tidak seperti konduksi ya, dikarenakan adanya bubble formation dan pertumbuhan si bubble-nya. As a form of convection heat transfer, karena merupakan bagian dari heat transfer, konveksi heat transfer, perpindahan panas konveksi, the boiling heat flux from a solid surface to the fluid is expressed from Newton's law of cooling. Berarti bisa dilihat sini key boiling sama dengan H koefisien dikali TS dikurang T saturated ya. TS itu adalah temperatur dari surface permukaan solid ya, kemudian T saturated adalah saturation temperatur dari liquid ya, atau bisa dibilang H dikali delta T excess ya. Di sini bisa bilang excess temperatur, yang mana satuannya adalah watt/meter persegi. Jadi nanti kita akan menyadari adanya forced dan free convection heat transfer yang melibatkan single phase dari fluid ya, kalau di forced and free convection. Jadi the analysis of such convection process akan melibatkan thermophysical property seperti densitas, viskositas, ini koefisien ya. Kemudian ada heat capacity ya pada saat constant pressure. Oke, nanti pada saat kita menganalisa boiling heat transfer akan ada juga muncul properti untuk L liquid ya. Kemudian untuk kemudian ada vapor dengan V, ada latent heat of vaporization HFG, kemudian ada surface tension ya. Oke, HFG itu atau latent heat of vaporization itu menunjukkan adanya energi yang terserap selama sebagai unit mass dari liquid yang menguap ya at a specific temperature or pressure. And is the primary quantity of energy transfer during boiling heat transfer. Jadi tidak ada perubahan temperatur, hanya ada perubahan fase ya. Nanti kita bisa lihat heat of vaporization-nya di tabel. Nah, nanti bubble akan terjadi di bubble akan terjadi surface tension ya pada liquid vapor ya interface due to attraction force. Oke, kita langsung aja ke sini lihat. Classification of boiling on the basis of the presence of fluid motion. Nah, di sini ada pool ya, yaitu kolam renang ya, pool boiling. Kemudian ada flow boiling ya. Dimana kalau di pool boiling kayak kita manasi air ya. Kemudian ada flow boiling, dimana panasnya datang dari samping ya. Jadi boiling proses ini tidak terjadi di bawah kondisi kesetimbangan ya. And normally the bubbles are not in thermodynamic equilibrium with the surrounding liquid. That is, the temperature and pressure of the vapor in a bubble are usually different than those of the liquid. Jadi the temperature dan pressure dari si vapor pada bubble-nya itu
biasanya berbeda dari liquidnya. Perbedaan temperaturnya antara liquid dan vapor ini diseimbangkan ya oleh surface tension pada interface ya. Interface-nya. Kalau perbedaan temperatur antara vapor di bubble dan surrounding liquid, ini ada liquidnya, adalah driving force dari heat transfer antara dua fase ya. Kalau tadi adanya surface tension, kalau ini adanya driving force untuk heat transfer. Ketika liquid pada saat temperatur yang lebih rendah, di temperatur yang lebih rendah dari bubble, heat akan ditransfer ke bubble menuju dari bubble menuju liquid ya, Jadi tetap di sini dasar-dasar dari perpindahan panas akan mulai dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Nanti gara-gara itu, karena bubble yang mentransfer panas ke liquid akan menyebabkan vapor yang ada di dalam bubble akan terkondensasi dan bubble-nya jatuh ya, karena temperaturnya turun. Otomatis karena temperaturnya turun, tidak ada lagi uapnya atau vapornya hingga terkondensasi menjadi liquid kembali. Nah, begitu pula ketika liquid pada temperatur yang lebih tinggi akan mentransfer panas ke bubble-nya, akan menyebabkan perubahan temperatur, perubahan fase ya. Nanti bubble-nya akan bertambah dan naik ke atas under the influence of buoyancy atau gaya apung ya. Jadi ada dua, yaitu pool boiling dan flow boiling ya. Jadi kalau tidak ada pool fluid flow ya, maka kita sebut pool boiling ya. Dan disebut flow boiling atau forced convection boiling adanya bulk fluid flow ya. Pada saat pool boiling, fluid body is stationary and any motion of the liquid is due to natural convection ya. Naik aja ke atas langsung ya. Kalau yang di flow, forced convection, dipaksa ya, karena mendapat panas dari kanan kirinya ya. Nah, jadi kalau yang di pool boiling secara natural naik ke atas, adanya buoyancy atau daya apungnya. Kemudian kalau pool boiling, fluidanya dapat di-achieve ya, atau dapat didapatkan dengan cara menempatkan heating coil pada fluida ya. Kalau flow boiling, fluidanya dipaksa untuk naik ya, karena adanya panas ya dari segala sisi ya. Nah, jadi kadang juga bisa dibilang ada subcool boiling atau saturated boiling ya. Tergantung dari bulk liquid temperatur ya. Ini subcool boiling, untuk kita bisa lihat ya, subcool 80 derajat Celcius ya. Kemudian ada saturated boiling ketika waternya udah 100 derajat Celcius. Disebut subcool ketika temperatur dari main body-nya of the liquid is below the saturation temperature, di bawah 100. Kalau saturatednya berarti 100 ya, setelah temperatur saturation. At the early stage of boiling, the bubbles are confined to a narrow region near the hot surface. Ya, di sini aja kalau pertama-tama. Kemudian kalau sudah mulai lama, udah mulai tercapai T-saturation-nya atau sama dengan T-saturation atau mendekati T-saturation, mulai nanti bubble-nya udah ada di mana-mana.
Oke, kita akan membahas tentang mekanisme fisik dari yang melibatkan dari pool boiling ya. Di sini kita bisa lihat natural convection boiling. Kemudian ada nucleate boiling ya. Nanti ada 4 boiling regime ya, resime yang berbeda, yaitu natural convection boiling, nucleate boiling, transition boiling, dan film boiling ya. Bisa dilihat di sini ketika natural convection boiling, suhu dari media pemanasnya atau solidnya hanya lebih sedikit berbeda, lebih tinggi dari T saturation. Sedangkan untuk nucleate boiling udah mulai lebih tinggi ya, yaitu sudah mulai terbentuk bubble-bubble. Kemudian untuk transition boiling, ketika sudah 180 derajat Celcius akan terbentuk vapor pocket ya. Kemudian untuk sampai 400 terbentuk vapor film ya. Oke, kita bisa lihat nanti di 10.6. Nah, di sini ada delta T excess, yaitu T solid, T atau T surface dikurang T saturation. Nah, jadi bisa dilihat media pemanasnya. Jika perbedaannya 1 sampai 5 ya, maka key boilingnya tentu tidak terlalu tinggi ya. Di sini bubbles collapse in the liquid, masih bisa kembali lagi, bubble-nya naik, berarti ini di suhu sekitar 105 sampai 110 ya. Bubble-nya bisa naik. Nah, kalau yang natural convection di antara 1 sampai 5. Natural convection boiling ya. Kemudian untuk dari 105 sampai 110, bubble-nya bisa turun lagi atau terkondensasi lagi ke liquid. Untuk 110 sampai 130 di nucleate boiling, udah bubble-nya naik ke atas permukaan, terus turun ya. Kalau sudah naik ke atas permukaan, turun lagi ya, seperti itu ya. Kemudian ada di transition boiling ketika 130 sampai 220 ya suhunya, maksimum critical atau maksimum heat flux ya, key maksimum. Nah, di sini kita bisa lihat tidak ada lagi bubble collapse in the liquid ya. Nanti udah terbentuk transisi. Nah, kemudian untuk film boiling sudah terbentuk leaden frost point, udah terbentuk film ya. Kita akan lihat apa sih itu ya. Kalau natural convection boiling udah tahu ya. Kalau nucleate boiling, the first bubble start forming. Oke, ini udah tahu juga. Kemudian untuk transition boiling ya, as the heater temperature delta T is increase past point C, the heat flux decrease. Ini gara-gara adanya perbedaan fraction yang besar ya of the heater surface, maka tercover by a vapor film ya. Jadi seperti ada vapor film di heater surface-nya, which act as an insulation ya. Jadi seperti ya insulation due to the low thermal conductivity of the vapor relative ya to that the liquid. In the transition boiling regime, both nucleate and film boiling partially terbagi ya, terpisah ya antara nucleate dan film boiling. Jadi ada yang terbentuk vapor film di media pemanasnya, ada yang masih nukleat ya. Udah mulai terbentuk filmnya, tapi ada lagi yang masih naik ke atas. Oke. Dan untuk di film boiling ada namanya leaden frost point. Ini heater surface semuanya tercover atau tertutupi oleh continuous stable vapor film.
liquid droplets on a very hot surface jump around and slowly boil away. The presence of a vapor film between the heater surface. Nah, nanti inilah yang akan bisa dikatakan udah nggak ada lagi namanya liquid ya di dalam media tersebut, tidak lagi fluida di dalam media, di dalam sistem tersebut. Oke, ada namanya burnout ya, sudah kebakar ya. Kalau kita kelamaan masak air, lama-lama akan kebakar ya. Letter of bottle form. Oke, di sini kita bisa lihat the actual boiling curve obtained with heated platinum wire in water as the heat flux. Nah, sampai Qmax, kemudian dadah. Bisa dilihat ini nanti akan turun lagi ya sampai ke Q ini. Point C adalah burnout point ya, and the heat flux at this point, the burnout heat flux ya, berarti sudah konstan Q-nya, sudah tidak ada lagi Q. Bisa dibaca di bukunya. Kita bisa mengambil ini ya, mengambil formula dari Q nuklear. Q nuklear adalah viskositas dari liquid kemudian dikali dengan entalpi dari entalpi vaporization, kemudian ada gaya gravitasi acceleration ya, kemudian ada densitas liquid dikurang densitas vapor per surface tension dari liquid vapor interface pangkatnya setengah, kemudian ada specific heat of the fluid ya, Cp dari si liquid dikali Ts kurang T saturated atau delta T excess, kemudian experimental konstanta yang menyangkut surface fluid combination ya, kemudian ada HFG lagi, kemudian ada Prandtl number dipangkatkan 3. Oke. Maka dari di atas kita bisa lihat seperti saya bilang ada satuan-satuan yang kita butuhkan akan menghasilkan satuan dari Q yaitu watt per meter persegi. Oke, di sini bisa dilihat surface tension per interface ya, antara suhu 0 sampai 374. This is surface tension dari beberapa fluida ya. Oke, sampai sini saya pikir cukup. Silahkan dibaca. Kita masuk di masalah boiling dulu ya. Oke, sebelum kita akhiri ada contoh dulu. Nuclear boiling of water in a pan. Jadi kita masak air ya, sekitar suhu media pemanasnya ada 108 derajat Celcius dan suhu tekanan atmosferiknya adalah 1 atm ya. Oke, jika diameter dari panci tersebut adalah 30 cm, tentukan rate dari heat transfernya, heat transfer menuju ke air ya. Baiklah, solusinya kita bisa lihat di sini. Air dididihkan pada tekanan 1 atm di permukaan stainless steel. Jadi kita udah tahu di sini ada solid ya, yaitu stainless steel.
dengan steady operation condition atau steady state, heat losses from the heater kita abaikan ya, karena pasti ada yang keluar ke lingkungan. Baiklah, kalau kita lihat di sini surface tension dari air pada 100 derajat Celcius yaitu 0,0589 ya. Newton per meter, dan data-datanya kita bisa lihat ya. Untuk Prandtl numbernya bisa kita lihat juga. Oh ya, Prandtl number bisa dicari ya dari dimensionless number. Oke, bisa dilihat Q nukleat rumusnya sama, didapatkanlah 7,21 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Surface area of the bottom yaitu P kali diameter pangkat 2 per 4 yaitu 0,0709 meter persegi. Kemudian kita kalikan rate-nya adalah Q dikali A, dimana kita harus hilangkan meter per seginya ya. Kita dapatlah 5097 watt atau 5 kilojoule per second ya, sekitar 5 kilojoule per second. Kemudian untuk rate of evaporation-nya kita bagi dengan heat of vaporization ya, yaitu Q boiling per HFG, didapatlah 2,26 kali 10 pangkat min 3 kg per second atau sekitar 2 gram per second. Ada contoh yang kedua yaitu peak heat flux in clear boiling. Kita punya heating elemennya yaitu nickel plate dengan diameter 1 cm. Kemudian kita masuk air pada suhu 100 derajat Celcius. Propertinya udah bisa dilihat semua. Bisa kalian lihat lebih lengkapnya di buku Heat and Mass Transfer Fundamental and Application karangan Jonas Cengel. Terima kasih atas perhatiannya.